Satu persatu nih baru masuk. Kita tunggu ya. Sahrul Ramadan. Ramadan. Ada lagi kelas Bandung yang belum masuk? Arik, Priscila, coba dicek. Masih ada yang ditunggu nggak? Masih Pak, ini saya coba hubungi ya. Oke. Oke, mungkin kita mulai saja ya. Meskipun hari ini hanya satu, tetapi eh, apa namanya kita berusaha untuk bisa seefisien mungkin menggunakan pertemuannya. Eh, Baik, selamat pagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada kemungkinan kode mata kuliahnya berubah. Kode mata kuliahnya sama atau tidak? Saya tidak aware eh, menyesuaikan dengan kode yang baru. Ya, nanti kalau ternyata berbeda akan saya sesuaikan ya. Jadi kita pagi ini kuliah geologi pengembangan lapangan. Eh, Staf pengajar yang diamanai untuk menjalankan kuliah ini adalah saya dan Pak Indra Gunawan, gitu ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan di kuliah yang lain, pemodelan reservoir statik kemarin, petrofisika dan pemodelan reservoir statik, bahwa saya mewarisi metode yang saya anggap eh, relevan juga gitu ya dengan keragaman topik pada bidang ini gitu ya. Jadi saya mewarisi metode yang dijalankan oleh Pak Darji Nuradi, pengajar sebelumnya yang sekarang beliau sudah pensiun. Tetapi beliau guru-guru kita gitu ya dan guru kami berdua begitu dan saya rasa apa yang dipilih sebagai metode pelaksanaan kuliah ini relevan dengan konten yang cukup beragam dan agar kemudian mahasiswa bisa secara protagonis berperanan gitu di dalam eh, mendapatkan pengetahuan gitu ya, kalau boleh dikatakan karena ini master program dan juga sebagai satu opportunity gitu ya untuk menggali lebih rinci barangkali disesuaikan dengan topik tesis yang direncanakan sekaligus untuk satu latihan di dalam memahami suatu permasalahan gitu dengan membaca, kemudian juga mengembangkan pengetahuan dengan peering gitu ya, dengan berdiskusi, dengan ber, berdiskusi lah terutama ya, berdiskusi dan kemudian menyusun pemahaman dari hasil diskusi itu. Nah, saya dan Pak Igun adalah fasilitator, kami punya beberapa reference, kami punya beberapa pengalaman juga yang mungkin nanti bisa menjadi hasanah gitu ya, menjadi tambahan masukan dalam diskusi atau juga
Barangkali kalau apa yang terjadi dalam diskusi belum memenuhi apa yang kami harapkan dalam PLO, Program Learning Objective gitu ya, nanti kami akan tambahkan beberapa hal terkait dengan topik-topik yang dipresentasikan gitu ya. Kekayaan topik di dalam pengembangan lapangan eh, tentunya juga tergantung dari pengalaman selain kemampuan membaca dan mencari referensi ya. Jadi tidak bisa dipungkiri kelas Kerma Migas eh, terdiri dari para praktisi yang tentunya punya pengalaman lebih dibanding bahkan kami berdua begitu ya di lapangan. Lebih dan tidaknya itu tergantung juga dari eh, topik-topik yang muncul di setiap lapangan. Karena itu relevan metode ini agar kemudian kita bisa bertukar pengalaman, bertukar pikiran gitu ya, secara lebih lebih luas gitu ya. Dan ya karena itulah kami sudah sampaikan, paling tidak saya sampaikan di pertemuan PPRS sebelumnya mungkin untuk kelas Bandung yang belum hadir pada saat itu karena itu kuliah yang lain bahwa kami berdua berencana kuliah ini dilaksanakan dengan berpresentasi untuk setiap topik yang ada di sini gitu ya. Boleh juga dikembangkan topiknya gitu ya. Boleh juga dikembangkan topiknya, tetapi kuliah ini tidak akan melakukan apa namanya ujian karena nilainya kemudian diambil dari kuis pada setiap akhir presentasi. Jadi eh, kelas akan dibagi dalam kelompok dan sudah dibagi seharusnya oleh dipimpin oleh Mas Ikra akan dibagi dalam kelompok dan setiap kelompok kemudian memilih topik yang ada di sini, kemudian mempresentasikan, kemudian kita berdiskusi dan kami menyiapkan kuis untuk eh, menjadi tolok ukur begitu ya, tolok ukur performance dari setiap peserta begitu ya di dalam mengikuti kelas gitu ya. Jadi setiap minggunya akan ada 2 sampai 3 topik gitu ya. Karena itu kami kemarin, karena itu saya sampaikan kemarin sebelumnya di kuliah yang lain, karena peserta utamanya, peserta apa, peserta sebagian yang terbesarnya adalah kelas Jakarta, jadi saya sampaikan di pertemuan dengan eh, peserta kelas Jakarta untuk mempersiapkan ini gitu ya, dan menyampaikan atau mengabarkan pada rekan-rekan dari Bandung. Jadi eh, setiap minggunya, setiap pertemuan pada jadwal kuliahnya akan, karena ada 2 sesi kuliah gitu ya, 2 kali 2 kali 45 gitu, jadi 180 menit, maka kemudian saya kira bisa 3 topik sebenarnya, tetapi barangkali transisinya atau berkembangnya diskusi menyebabkan di salah satu minggu hanya 2 topik gitu ya. Khusus untuk minggu ini karena ini minggu pertama, maka barangkali kita kita sepakati bersama bahwa mungkin kelas akan berjalan dalam waktu yang lebih singkat. Nanti kita cari waktu penggantinya setelah persiapannya cukup baik, semua mempunyai topik dan sempat mendiskusikan untuk sebagai preparation, sebagai persiapan untuk berpresentasi. Jadi saya harapkan setiap minggunya 2 sampai 3 topik, kemudian kami akan berikan 2 atau 3 kuis sesuai topiknya. Bisa saja kemudian untuk 3 topik kuisnya digabung menjadi menjadi satu atau menjadi 2 atau untuk 2 topik menjadi satu begitu ya. Nanti kita lihat waktu yang tersedia. Tapi yang jelas setiap minggu pertemuannya akan ada kuis. Karena itu
kehadiran Anda menentukan jumlah kuisnya. Jadi saya memaklumi bahwa kalau ada yang untuk satu halangan tertentu tidak bisa hadir, maka barangkali tidak sempat mengikuti semua kuis. Jadi nilainya adalah dibagi dari kuis yang dihadiri. Tapi ada batas kehadiran minimum, jadi jangan nanti ada 12 topik, hanya hadir 2 topik gitu ya. Nah, itu mungkin akan kami tunda kelulusannya gitu ya. Akan kami tunda kelulusannya untuk eh, agar memenuhi syarat minimum lah pengetahuan yang sempat digali, dikaji dalam mengikuti kuliah ini. Tapi kalau kemudian dari 12 hanya hadir 10 misalnya, maka masih bisa dimaklumi dan nilainya akan kami bagi untuk 10 kuis yang diikuti. Gitu. Atau dari 12 akan ada 10 kuis, mungkin beberapa kuis digabungkan dan hanya mengikuti 8 ya. Kemudian 8 dari 10 itu saja yang kami ini penilaiannya. Jadi tidak ada permintaan susulan kuis ya. Angkatan sebelumnya ada yang saya nggak sempat mengikuti kuis itu, padahal saya sangat menguasai topik itu begitu. Nah, ya harap dimaklumi bahwa kuis hanya berlaku pada saat itu dikeluarkan gitu ya. Dan bisa juga ada komentar sebelum angkatan sebelumnya ada yang berkomentar, wah kalau begitu setiap kuis yang berpresentasi yang berpeluang mendapat nilai bagus gitu ya. Ya enggak apa-apa karena itu rasanya cukup adil karena nanti setiap kelompok akan punya kesempatan berpresentasi sehingga punya kesempatan untuk mendapat nilai bagus pada setiap kuisnya, pada setiap kuis yang sesuai gitu. Ya, jadi oh ini 12 termasuk pendahuluan berarti barangkali 11. Tapi boleh juga dikembangkan. Jadi minggu lalu sudah saya sampaikan sebentar. Ini kayaknya ada yang di waiting room. Sudah diundur 1 jam itu juga. Nah, oke. Jadi yang baru bergabung harap mendiskusikan dengan teman yang sudah itu ya penjelasan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Jadi ditanyakan ke temannya ya yang baru bergabung. Oke, kembali ke ini. Jadi 11 topik ini bisa saja kemudian dikembangkan gitu ya. Sepanjang ada pada koridor atau topik yang terkait dengan pengembangan lapangan migas. Nah, karena itu saya sarankan minimum reference gitu ya. Minimum reference-nya adalah buku Development Geology Reference Manual, Diana Morton Thompson, and Arnold M. Woods gitu ya. Jadi apa namanya? Kemarin Mas Sikra menanyakan apakah berarti setiap presentasi harus berawal dengan summary dari buku ini untuk topik terkait, baru kemudian dilanjutkan reference lain. Oh, tidak, tidak harus begitu. Jadi boleh saja eh, referensi utama adalah selain buku ini gitu ya. Untuk topik misalnya saya tunjuk yang teratas itu core description gitu atau porosity and permeability gitu ya. Boleh saja topik utamanya atau referensi utamanya adalah buku selain ini, tetapi kemarin yang saya maksudkan harus mengacu di buku ini itu adalah at minimum gitu. Jadi sebagai contoh pernah satu angkatan itu ada yang berpresentasi untuk topik tertentu misalnya gitu ya. Saya tidak sebut topiknya apa, katakan capillary pressure gitu. Terus disampaikan bahwa itu berdasar tugas akhir S1-nya gitu. Yang cakupannya saya lihat eh, sangat sangat kurang lah, boleh dikatakan secara langsung seperti itu. Jadi cakupannya sangat kurang, even bila dibandingkan dengan bukan oleh dibandingkan dengan referensi ini gitu. Jadi mohon diacu buku ini untuk setidaknya menjadi minimum minimum requirement lah. Keluasan cakupannya at least sama dengan buku ini gitu. Karena buku ini juga sangat praktikal, sangat singkat untuk setiap topik gitu.
Tetapi cukuplah untuk sebagai bahan diskusi karena esensi dari kuliah ini adalah terjadinya diskusi dan kita menambahkan pengetahuan dari diskusi itu. Jadi sebagai pengantar tentunya ada kondisi situatif minimum sebelum kemudian nanti masing-masing barangkali menambahkan dari apa yang pernah dibaca, dari apa yang pernah dilakukan gitu di perusahaan masing-masing sebagai khasanah dalam memahami apa namanya topik yang dipresentasikan gitu. Nah, jadi tapi ada minimumnya. Jadi jangan kemudian karena yang dipresentasikan sangat terbatas, kemudian either terlalu banyak tambahan yang tidak dipresentasikan atau kemudian eh, diskusi tidak berkembang mencapai objektif yang ada pada PLO yang kami susun untuk kuliah ini gitu ya. Jadi em, ya begitulah. Jadi tidak harus susunannya berupa satu summary dari buku ini, kemudian baru dilanjutkan topik yang lain gitu sebagai contoh misalnya. Tidak perlu begitu, boleh saja susunannya betul-betul berdasar pada buku yang lain, karena buku Reservoir Characterization saya kira cukup banyak gitu ya. Yang Anda googling tidak harus development geology, nanti saya tunjukkan kenapa alasannya begitu gitu ya. Bisa saja ke Anda dengan keyword Reservoir Characterization, dengan keyword facies analysis, facies modeling, atau hal yang lain lah yang terkait dengan topik yang sedang diulas gitu ya. Kadang meskipun itu tentang porosity permeability, tetapi ada satu kajian yang dikaitkan dengan fasiesnya misalnya. Satu kajian yang dikaitkan dengan rock type-nya. Satu kajian yang dikaitkan dengan eh, reservoir quality dan sebagainya. Begitu, jadi saya harap bisa dipahami ya bahwa saya harapkan ini at minimum berisi apa yang ada di sini gitu ya. At minimum itu. Nah, apa konsekuensinya ya ada penilaian yang berbeda kalau Anda mampu mengembangkan lebih dari topik di sini sehingga diskusinya hanya filling the gap saja karena semua pointers sudah disampaikan dalam kuliah. Dan saya sarankan memang Anda memilih gitu, Anda tidak harus kemudian memenuhi semua harapan, tapi paling tidak mereka yang punya satu topik tesis yang mengarah ke hal tertentu gitu. Nah, maka bisa sesuai memilih topik bahasan yang bisa relevan dengan rencana tesisnya. Jadi semua bisa mengambil manfaat optimum lah dari pertemuan kita gitu. Oke, sementara itu eh, Pak Igun ada yang mau disampaikan dulu? Dari saya cukup, Mas. Cukup Kita ya? ikut aja. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Ada pertanyaan dari peserta dulu untuk memastikan bagaimana ini akan berjalan. Tetap mengapresiasi kelompok pertama yang barangkali belum seperti yang diharapkan. Tetap ada diskon buat peserta pertama karena apa namanya memang menjadi pionir gitu ya. Jadi silakan ada pertanyaan atau hal yang pengen dipastikan gitu. Idealnya presentasi adalah 20 menit sampai 30 menit saja gitu. Dan diskusi juga saya harapkan mencapai 30 menit gitu. Nah, untuk kelas yang sebagian punya cukup pengalaman untuk dibagikan, biasanya presentasi bahkan berlarut sampai hampir 1 jam. Jadi mungkin di hold dulu kalau ada
apa namanya experience yang ingin dibagikan. Kalau barangkali kemudian ada pertanyaan yang bisa dijawab dengan hal itu pada momen diskusi, sehingga bisa memberi kesempatan untuk pembagian waktu yang bisa memenuhi kesempatan berpresentasi bagi semua gitu ya. Kelihatannya kelas ini juga ya yang kita harus menambah waktu atau ada yang hampir tidak sempat untuk berpresentasi gitu ya. Jadi mungkin kita coba sesuaikan. Karena itu sebenarnya makin cepat saya mendapat final topik lengkap dengan judulnya gitu ya. Jadi topik kan tidak harus menjadi judul presentasi gitu ya. Jadi bisa saja untuk topik uh, Lithophases and Environmental Analysis of Plastic Depositional System misalnya gitu ya. Untuk topik Lithophases and Phases Analysis judulnya adalah Lithophases and Environmental Analysis of Plastic Depositional System misalnya gitu. Bisa saja judulnya yang Carbonate Reservoir Model, Phases Diagenesis and Flow Characterization, bisa saja begitu. Jadi mohon nanti daftar yang disampaikan via Mas Zikra adalah judul dari itunya, agar kemudian eh, akan lebih bagus juga kalau kemudian, bukan akan lebih bagus ya, saya harap referensinya dibagikan. Jadi bukan hanya presentasinya, tapi referensinya juga dibagikan agar diskusi berkembang gitu. Jadi bagikan ke peserta sebelum itu ya, kayak kalau ada studi, ada project itu minta pre-read materials gitu ya. Kalau bisa ini ada pre-read materials juga, baik bagi saya dan Pak Igun maupun bagi peserta yang lain gitu ya. Mungkin supaya flow-nya teratur ya dibagikan pada beberapa hari sebelum presentasinya, jangan jangan terlalu jauh nanti eh, apa namanya timingnya atau artinya membagi konsentrasi dalam belajar gitu, dalam membaca, dalam mempersiapkan untuk diskusi eh, bisa sesuai gitu timingnya gitu. Bukan berarti menghalangi siapa yang lebih rajin mau mengumpulkan dulu gitu ya, tapi di diatur agar kemudian semua punya momen untuk mengkaji secara lebih merata begitu. Ya. Jadi ada pertanyaan? Izin, mohon izin Ya, Pak. ya Mas Marom, Ya, ya Pak. silakan. Perihal tadi Pak, luasan penyampaian materi Pak, berarti misal Pak, misal kebetulan saya dapatnya itu yang subsurface mapping Pak. Bentar Mas Marom, sebentar. Ya, Either saya yang ini atau Mas Marom yang putus-putus. Yang lain lancar mendengar Jelas, suara Pak. Mas Marom? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, jelas. Oke. Saya berarti yang punya problem. Sebentar, sebentar. Sebentar. Hmm, I don't know. Semoga tetap bisa record to the cloud ya. Oke, oke, silakan Mas Marom. Coba. iya Pak, izin Pak, perihal Ya. yang tadi Pak, Hmm. luasan materi Pak.
Baik, misal nih Pak, yang topik nanti Pak, ya, lithofasis and fasis analysis, itu Ya, kalau menurut Pak Nuki, ya. baiknya luas sehingga semua depositional environment kami jelaskan, atau lebih memilih fokus tapi mendalam gitu Pak. Misal yang karbonat tapi mendalam gitu. Baiknya yang mana ya Pak? Kalau boleh saran. Oh, oke. Iya, ya itu memang apa namanya peranan saya dan Pak Igun adalah di situ ya. Jadi saya tahu dengan 30 menit itu ada dua pilihan bahwa ada satu topik yang mendalam atau satu summary yang luas gitu ya. Nah, yang terbaik adalah summary dari the essential dari itu topik itu tercakup gitu ya. Tapi boleh saja kemudian case yang diangkat adalah sesuatu yang spesifik gitu ya, yang mewakili apa yang dianggap paling penting gitu ya. Jadi misalnya eh, tidak perlu dibahas siliciclastic facies, apalagi kalau yang dimaksud adalah facies association atau architectural element dari siliciclastic deposit gitu. eh, Dibahas semua mulai dari fluvial system, transitional deltaic, transitional non deltaic, selumerin gitu, shelf atau surface area, shoreline sand gitu ya. Terus kemudian deep water gitu, diulas semua. Kemudian tidak menarik untuk suatu diskusi ya, yang bukan tidak menarik ya, apa ya. Kemudian menjadi terlalu general gitu, sehingga tidak memancing suatu diskusi gitu ya. Tentunya saya lebih memilih atau kami lebih memilih keragaman fasies itu muncul dalam diskusi ketika kita mengulas suatu topik bahwa ternyata ada signifikan yang berbeda di antara suatu transitional non-deltaic kalau dia wave dominated dibandingkan dengan tide dominated. Jadi ambil suatu kasus di mana suatu tide dominated secara geometrical, secara reservoir quality seperti ini dan berbeda dengan yang wave influence gitu ya, yang tide influence sama-sama transition tetapi yang tide influence berbeda dengan yang wave influence gitu ya. Untuk yang non deltaic misalnya, transitional non deltaic. Nah, yang seperti itu akan lebih menarik untuk diskusi ya gitu. Jadi eh, ya kira-kira begitulah gitu. Jadi saya oke mungkin Anda terpancing dengan ada minimum requirement yang harus ini dengan buku itu ya sehingga merasa bahwa harus secara menyeluruh semua hal dalam topik itu dibahas. Tapi sebenarnya soal kedalaman bahasan sebenarnya. Jadi ya kalau kan problemnya begini di dalam program ini itu adalah sebagian besar kan punya akses dengan data yang cukup banyak begitu sehingga eh, banyak hal yang bisa dipaparkan gitu ya. Sementara sebagian yang lain barangkali lebih banyak mengkaji secara paper base gitu ya, sehingga perlu juga menyampaikan sesuatu yang disamerikan dari paper itu dan bukan dari raw data atau experience yang sudah dijalani gitu. Jadi eh, kami berharap dengan digabungkan kedua kelas ini gitu ya, itu bisa terjadi
digging gitu ya. Jadi bukan hanya berbagi gitu ya, tapi juga style of diggingnya mereka yang punya banyak data, punya banyak experience itu kemudian tertulari juga dengan kebiasaan membaca yang seharusnya lebih 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 kuat dari mereka yang belum punya pengalaman gitu ya, karena pengen catch up dengan apa yang akan dibagikan gitu ya. Ya, eh, sebenarnya nanti Anda akan merasa lah apakah yang diulas ini terbatas kemudian misalnya, oh saya hanya akan membahas tentang bagaimana suatu tidal bar mempengaruhi performance produksi gitu. Jadi ulasannya kemudian ada tidal bar, reservoir quality-nya seperti ini gitu, distribusinya seperti ini gitu. Jadi tidak pernah diulas bahwa tidal bar itu adalah part dari sesuatu yang bisa deltaic transitional environment gitu ya. Bisa juga part dari sesuatu yang non deltaic estuarine and tidal bar system gitu ya. Jadi tidak ada upaya Mas, untuk menggali lebih dari apa yang dimiliki gitu. Ya, Pak Igun, silahkan. Mas Nuki, enggak ini slide-nya supposed to be untuk ganti apa enggak? Di saya masih Enggak, development enggak, dulu enggak. tuh. Oh Ini enggak. karena pertanyaan sedang membahas contoh aja bagaimana Oh, siap, bahasan siap. yang diharapkan gitu. Jadi yang ditanyakan Mas Marom ini, Pak Igun, tadi adalah apakah bahasannya harus meluas gitu. Kalau tentang litofasias dan fasias ini hakikatnya, teoritikalnya, konseptualnya gitu. Dari mulai semua environment atau lebih baik fokus pada satu topik tertentu gitu. Sebenarnya yang penting adalah kedalamannya Mas Marom. Ya, jadi akan terlihat bahwa presentasi itu adalah tersusun oleh satu experience, boleh tersusun oleh satu experience, tapi yang sudah digali konseptualnya gitu. Jadi jangan hanya lapangan saya, tidal bar, karakternya seperti ini, eh, reservoir quality-nya seperti ini gitu, and that's it gitu. Ya tentunya kan akan lebih bagus kalau digali tidal bar itu bagaimana toh? Oh, tidal bar itu adalah suatu tidal deposit yang bisa muncul pada endapan transitional deltaic dengan fluvial dominan tapi influenced by tidal, atau transitional non deltaic estuarin yang tidak mengambil alih lautan gitu sehingga bukan deltaic, atau bahkan pada tidal flat yang tidak ada sungainya gitu ya. Ya, itu kan pasti perlu digging kepada konseptualnya gitu. Nah, sehingga itu akan memancing diskusi kalau barangkali ada yang punya experience berbeda terkait dengan batasan konseptual itu ya akan memberikan komentar, akan memberikan tambahan masukan gitu dan sebagainya. Ya levelnya master lah. Jadi jangan hanya pada pengalaman sebelum ini yang saya berikan contoh tadi juga bukan mendiskreditkan siapapun ya, tapi eh, yang bersangkutan misalnya malah menyampaikan bahwa bukan malah ya, menyampaikan bahwa ini bagian dari tugas akhir saya gitu. Jadi kemudian menjadi terlihat bahwa sangat terbatas sekali eksplorasi yang sudah dilakukan untuk menyampaikan presentasi itu gitu. Satu source, result dengan batasan yang apa sangat sempit gitu ya, kemudian selesai gitu. Jadi kemudian diskusi akan terpancing hanya mengulas kenapa data begitu, resultnya begitu pada topik yang sesuai tugas akhirnya saja gitu. Jadi tidak. Ya, tapi itu pilihan ya. Jadi silakan saja. Tapi kami berharap ada satu diskusi yang berkembang sehingga what
esensial gitu. Kembali lagi kata-katanya esensial dari lithofacies dan facies analysis itu bisa muncul gitu. Kalau enggak nanti ya kami dorong lah. Ya, Ya, dimengerti, Pak Nuki. Jadi ya, mungkin kalau saya tangkap baiknya ini ya Pak ya, baik. Tetap temanya itu secara umum, tapi ada ya, dalam materi kami ada fokus buat diskusi lebih dalam gitu ya Pak. Kurang ya, lebih. ya, ya, Baik Pak, ya, terima kasih Pak. ya, ya, Pak Nuki, mohon izin ya, Pak Nuki. Mas Iya, apa Aslim. tadi? Sebenarnya tadi juga saya ingin menanyakan, tapi sudah ditanyakan sama Mas Marom ini. Nah, cuman saya Ya, masih pengen apa namanya secara praktikalnya nih Pak. Jadi kan contohnya yang di litofasias ini kan Pak ya, yang seperti yang dijelaskan oleh Mas Marom tadi dan dikaitkan dengan yang disampaikan Pak Nungki di awal tadi bahwa apa namanya paling basicnya adalah kita berpedoman pada buku ini. Nah, di litofasias ini kan memang banyak nih Pak. Seperti kita membahas ini aja apa namanya, membahas tipe-tipe deposisionalnya misalnya, itu kan banyak kan Pak ya. Alluvial, Braded, Aeolian dan sebagainya Pak. Nah, ya, kan waktunya terbatas kan Pak ya, 30 menit ya, ini. Nah, ketika kita membahas ini saja, kalau menurut saya nih atau saya pikir nih kan sudah makan waktu banyak nih Pak. Nah, ya, sementara kita juga pengen pembahasannya itu lebih mendalam dan seperti yang Pak Nuki sebutkan tadi, kita bisa mengambil salah satu topik dan topik itu yang kita perdalam. Nah, tapi nanti bagaimana nih Pak timingnya nih Pak? Saya masih agak ya, ya. iya, Memang ini part dari latihannya gitu ya. Karena oke. nanti juga dalam mengerjakan tesis juga begitu kan. Iya, iya. Ada keterbatasan kita dalam waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tesis. Nah, artinya ya kuliah ini berfungsi untuk latihan juga. Waktu kita terbatas untuk menyelesaikan suatu tesis. Nah, sehingga tidak semua hal yang kita rasa menjadi permasalahan akan dikerjakan, bisa dikerjakan dalam waktu yang berapa bulan. Kalian diharapkan menyelesaikan kurang dari 6 bulan lah. Tidak boleh lebih dari 6 bulan. Meskipun sekarang sudah didorong dengan proposal pada semester kedua gitu. Kemudian sudah mulai ada sidang untuk proposal, kemudian di semester ketiga tesis satu, semester keempat diharapkan tesis 2 dan bisa selesai. Jadi waktu risetnya lebih panjang. Tapi kan tetap apa yang akan bisa diulas dalam tesis akan terbatas. Nanti dengan tesis yang terbatas itu tidak pernah lebih dalam presentasinya, baik itu seminar maupun sidang, hanya dibatasi 20 menit. Nah, kita harus memilih nih bagaimana saya mempresentasikan sesuatu sehingga pertanyaan dari penguji, pertanyaan dari audiens pada saat seminar adalah hal yang saya tonjolkan dari riset saya gitu. Gitu. Jadi ketika saya menyampaikan bahwa saya memberi catatan untuk yang pernah berpresentasi dengan tugas akhir S1-nya, ini kan menurut saya ya spontanitas dari saya adalah ini menarik mundur kan. Karena setelah tugas akhir itu sudah ada experience. Experience-nya tidak harus, saya belum bekerja Pak setelah tugas akhir S1, saya langsung S2. Ya, tapi kan menjalani waktu itu sudah ada diskusi, sudah membaca buku ketika mengambil kuliah ini gitu. Ya, jadi pasti yang bersangkutan harus bisa mengekspans ini menjadi cakupan yang lebih dalam meskipun itu terbatas dari pengalaman paper-paper bukan pada pengalaman pekerjaan. Apalagi yang punya pengalaman pekerjaan. Jadi sebagai contoh saja misalnya, ketika kita membahas litofasies dan facies analysis dalam geologi pengembangan lapangan migas, belum tentu tugas akhirnya membahas litofasies itu dalam konsep pengembangan lapangan migas kan. Bisa saja dia membahas fasies untuk menentukan what kind of fasies pada reservoir ini gitu kan. Yang N berakhir dengan wah itu kenceng sekali dari masjid sebelah. Masjid saya juga sih. Jadi ibu-ibu pengajian. Eh, maaf saya ini sebentar. Jadi
Dengeran kok Pak. Iya, oke, oke. Jadi apa namanya? Sayanya yang beradu itu tidak merasa tidak nyaman juga. Dia menyampaikan sesuatu yang penting juga gitu ya. Oke, oke, saya kembali ke situ. Jadi harus dikemas kembali gitu. Jadi boleh aja pakai berbasis tugas akhir S1 saya juga boleh. Tapi harus kemudian disesuaikan, menyadari bahwa apa esensi dari Fasies dalam geologi pengembangan lapangan. Misalnya, sekarang kita diskusikan saja, misalnya saya pancing, apa esensinya Fasies dalam pengembangan lapangan migas? Nah, itu harus tersampaikan. Ya. Esensi dari Fasies dalam pengembangan lapangan migas itu ada dua, geometri dan reservoir quality. Ya kan? Sesuatu Fasies harus diketahui karena dia akan menjadi guidance dalam geometri. Nah, itu kan yang esensial. Supaya yang esensial itu bisa muncul, bagaimana maksudnya geometri? Ya, kita beri contoh, salah satu misalnya estuarine with tidal influence gitu ya. Maka kita akan punya architectural elemen tidal bar, tidal sand flat, tidal mud flat. Nah, masing-masing ada karakter geometri yang berbeda. Tidal sand flat barangkali tipis tapi menutupi semua estuarine area pada saat eh, surut gitu ya. Distribusinya bisa tipis tapi mencakup ini bisa menumpang di atas semua tidal bar dan tidal mud flat gitu. Sementara tidal bar lebih tebal, perpendicular to coastline, bla 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 bla. Jadi aspek geometrinya sebagai contoh bahwa itu esensial. Kalau kita berbeda facies association, berbeda architectural elemen, maka aspek geometrinya menjadi berbeda. Itu kan yang dibutuhkan dalam pengembangan lapangan migas. Tapi juga reservoir quality, tidal sand flat, tipis, ini, tapi karena surut, relatively high energy, pada saat surut, maka mostly relatively coarse gitu ya, meskipun barangkali tidak very coarse gitu. Sementara tidal bar lebih tebal, tapi episodik gitu ya, terjadi berulang, ada bioturbation setiap surut, ada double madrip setiap pasang gitu, ada madripnya setiap pasang dan segala macam gitu, sehingga secara reservoir quality esensinya bagaimana gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa selain hal faktual yang diperoleh dalam pengalaman, dalam tugas akhir, ada kemudian satu mastering suatu ini terhadap upaya untuk menyesuaikan dengan topik dan apa yang esensial dari setiap topik itu pada pengembangan lapangan migas. Ya, memang diharapkan sudah sampai di sana ini, didorong lah, didorong, bukan diharapkan, didorong untuk sampai di sana agar nanti ketika tesis juga tahu apa sih yang esensial dari tesis saya tidak secara bekerja by metode A hasilnya ini, metode B hasilnya ini, metode C hasilnya ini. Kan tidak begitu suatu tesis kan diharapkan Anda mampu menyusun satu benang merah gitu, satu ini terhadap hipotesis gitu. Suatu keterkaitan setiap hasil metode dengan hipotesis. Nah, itu memang dilatih di sini. Reservoir quality, porosity, permeability. Sebaliknya pada geologi pengembangan lapangan migas apa esensialnya gitu. Jadi berusaha berdiskusi karena itu diharapkan berdua, jangan sendiri supaya melatih juga untuk piring gitu dan dan mengembangkan satu wawasan gitu ya. Gimana nih? Apa kaitannya reservoir quality dengan geologi pengembangan lapangan migas? Udah jelas itu gitu. Nah, tapi jelasnya itu apa di diformulasikan lah gitu. Fluid contact analysis itu konteksnya kemana ini kalau pengembangan lapangan migas gitu ya. Eh, gitu. Jadi ini diam-diam sebelas ini saya dan Pak Igun juga pilih untuk sesuatu yang bisa memancing ke sana lah. Sehingga
PLO-nya tercapai gitu. Gitu kira-kira Mas Azim. Rumusannya bagaimana itu Terima kasih Pak Duki ya. masing-masing berproses lah gitu ya. Bisa saja setelah melihat presentasi temannya, wah iya saya harusnya ngulasnya kayak gitu ya gitu ya. Justru itu karena itu saya tetap mempertahankan metode ini karena saya rasakan pada beberapa kelas yang saya ikuti berdua dengan Pak Darji, artinya pengajar sebelumnya itu kebetulan Pak Darji juga saya yang bantu juga. Saya merasa diskusinya itu memberi 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 sarana gitu, memberi sarana untuk berkembangnya cara berpikir, attitude saintifiknya gitu, maupun juga keragaman pengetahuannya gitu. Jadi judul topik ini bisa pas sebenarnya akhirnya semua kelas sebenarnya bisa dibuat menjadi seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya preparation Mas dan Mbak sekalian untuk tesis ini sebenarnya karena kita memang masih kelasnya hanya satu research base, bukan course base gitu. Jadi semua kuliah sebenarnya harus mempersiapkan itu, baik konten maupun attitude gitu. Jadi nggak sempit gitu. Oh, udah pendapat yang lain nggak benar, nggak pernah dibaca gitu kan. Dengan berdiskusi begini kan terpaksa barangkali temannya membaca yang lain. Ya tentunya saya sih berharap gitu. Jadi memang SKS-nya relatif sedikit, S2, tapi konsekuensi lainnya adalah membaca gitu. Kalau di negara-negara maju itu yang saya pernah lihat dan ikuti, Pak Igun juga pasti sudah melihat itu sampai tidur-tidur di library gitu. Karena gitu, karena wow ternyata kok banyak sekali hal aspek yang harus di itu. Jadi tadi sebagai contoh saja, kalau hanya topik S1 kemudian tidak ditambah oleh suatu wawasan, tidak ditinjau ulang dengan satu ini dan itu digunakan sebagai contoh dari suatu bahasan yang sudah diolah gitu, kedalamannya dan keluasannya gitu. Jadi tidak harus kemudian hanya luas saja kemudian tidak ada fokusnya gitu juga pasti tidak memancing diskusi dan ya bukan latihan yang tepat untuk tesis karena tesis nanti tetap saja waktu Anda dibatasi, presentasinya juga dibatasi gitu. Tentunya nggak bisa dibalik ya. Kalau gitu saya cukup mengerjakan tesis yang bisa dipresentasikan 20 menit kan nggak kayak gitu. Yang diharapkan pasti Anda punya curiosity, Anda punya scientific question, Anda punya topik yang ingin diunggah yang merasa selama ini sudah cukup banyak punya passion dan punya perhatian dan punya kesungguh-sungguhan dalam hal itu gitu. Kan topiknya dalam kerma migas kan, dalam dunia migas kan banyak sekali kan. Kan kemudian tidak semua dari A sampai Z jadikan topik tesis juga. Mesti dipilih yang ini. Gitu, Mas Marom, Mas Asim. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Duki. Ya, ya, ya. Yang paling praktikal misalnya ya, well test analysis gitu. Pasti ada macam-macam apa saja well test analysis itu pasti juga akan ditanya. Tetapi what the apa peran well test analysis itu dalam pengembangan lapangan migas pasti juga harus diulas gitu. Jadi barangkali macam-macam well test itu sebagai summary, tapi kontribusi well test itu dalam suatu kegiatan pengembangan lapangan migas itu apa gitu. Jadi tetap harus ada eh, apa namanya konseptual approach lah gitu ya, atau theoretical lah kalau boleh dikatakan nggak konseptual, tapi sebenarnya kan konseptual lebih pasnya ya. Kalau theoretical kan seolah-olah jauh dari aplikasi gitu. Kuliah ini masuk dalam level aplikasi saya kira. Jadi kalau dalam apa belum belum diagram atau apa Pak Igun itu
levelnya itu adalah PLO-nya adalah bukan hanya mengenal, bukan hanya memahami, tapi mampu. Sudah ada kata-katanya gitu, mampu melakukan. Jadi lebih ke arah aplikasi. Oke. Nah, em, saya kira sudah saya sampaikan di PPRS, tapi kan pada saat itu pesertanya belum tentu semua ini hadir pada saat kuliah PPRS. Jadi pengembangan lapangan migas itu adalah salah satu tahapan dalam kegiatan hulu migas gitu ya. Ini saya ambil dari bukunya Profesor Tutuka Aryaji. Harusnya ada namanya kok, tiba-tiba hilang. Jadi Profesor Tutuka Aryaji, mantan Dirjen Migas, merupakan profesor di jurusan Teknik Perminyakan ITB gitu ya, di Prodi Teknik Perminyakan ITB. eh dan merupakan kegiatan setelah prospek di-define gitu ya. Jadi eksplorasi itu bisa dikatakan defining prospek gitu ya. Dari suatu conceptual play barangkali yang kemudian dicari atau bisa juga berawal dari satu anomali yang kemudian likelihood to be commercial sehingga menjadi lead dan lead kemudian evaluated dengan petroleum systemnya sehingga menjadi prospek. Nah, setelah menjadi prospek, apalagi kalau kemudian ada exploration well yang memastikan bahwa ada akumulasi hidrokarbon, maka dilakukanlah tahap pengembangan yang diawali dengan rencana pengembangan berdasar kondisi reservoir yang dipahami dalam eksplorasi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan selama masa pengembangan demi eh, untuk setidaknya 7 poin itu. Jadi dalam yang esensial dari satu field and gas oil and gas field development itu adalah sebagai satu integrated phase gitu tadi exploration, pengembangan, nanti kemudian production gitu ya. Kalau kembali ke sini, oh ya ini pengembangan production gitu ya. Dia juga suatu subsurface characterization, terutama adalah reservoir characterization. Jadi biasanya dalam field development tidak lagi dilakukan source rock characterization gitu ya. Jadi apakah tipe kerogennya, apakah dia gas prone, oil prone, dan richness-nya gitu. Source rock characterization itu biasanya part dari exploration. Jadi untuk mendukung kepastian petroleum system sehingga terjadi akumulasi. Nah, pada development, maka subsurface characterization terutama adalah reservoir characterization. Dengan asumsi ini konvensional ya. Kalau unconventional akan ada macam-macam. Kalau itu shale oil, shale gas gitu ya. Maka barangkali source rock characterization masih kita refer gitu. Apakah dia tercapai maturity-nya atau tidak gitu ya. Tapi kalau ini untuk suatu konvensional, kita mengasumsikan itu atau pengetahuan tentang source rock characterization, tentang apakah dia get matured, apakah dia richness-nya cukup, kekayaannya cukup, TOC-nya cukup gitu ya. Apakah dia tipe kerogen yang untuk gas prone atau oil prone itu adalah sudah diselesaikan selama exploration. Migration pathway kemana gitu. Nah, barangkali sedikit tentang entrapment dan migration pathway mungkin akan ada di kajiannya juga di dalam development untuk memastikan distribusi reservoir ini akan menghasilkan satu trap atau justru compartmentalization yang menyebabkan distribusi hidrokarbon tidak di semua tempat gitu ya atau berbeda pada semua tempat gitu pada setiap bagian dari suatu blok atau lapangan.
Jadi subsurface characterization umumnya adalah reservoir characterization gitu ya. Kemudian well and completion design, saya kira kemudian pada tahap produksinya nanti akan dilakukan production dan completion gitu ya. Karakterisasi reservoir, compartmentalization-nya akan menyebabkan well design dan completion design yang berbeda. Reservoir quality-nya apakah perlu horizontal drilling atau vertical drilling, apakah perlu fracturing atau multi stage fracturing gitu, itu ada juga dalam development upaya untuk mendesain berdasar reservoir characterization-nya. Kemudian surface and subsurface facilities, saya kira dalam plan of development itu juga termasuk hal yang dibicarakan karena at the end semuanya adalah nomor 6, economic risk and decision gitu ya. Jadi dalam development ini go or not to go gitu ya. Ini akhirnya ekonomis atau tidak kalau dikembangkan gitu. Karena itu surface and subsurface facilities juga didesain gitu dan disesuaikan dengan kondisi juga. Ini offshore, deep sea, remote atau bagaimana dan seterusnya. Gathering stationnya dan seterusnya. Jadi eh, itu semua merupakan kegiatan dalam field development gitu ya. Kemudian production optimization monitoring gitu ya. Jadi production optimization itu dengan satu dynamic reservoir characterization atau lazim disebut sebagai reservoir simulation, kita bisa memperhitungkan ada berapa sumur, berapa rate yang ini agar kemudian come up dengan keekonomian yang optimum gitu dan come up dengan schedule yang sesuai dengan masa kontrak lah kalau kasus di Indonesia. Kemudian yang keenam adalah economic risk and decision. Saya kira dia merupakan akumulasi dari reservoir characters gitu ya, baik static maupun dynamic gitu. Di geometry, reserve, operation cost, kemudian production cost gitu dan segala macam tentunya akan menjadi kajian di dalam field development. Kemudian yang tidak tak kalah penting adalah seperti orang mau bekerja begitu, yang pertama disusun adalah database, data integration, digitalization, memudahkan pada tahap berikutnya, memudahkan juga pada tahap pengembangan, memudahkan pada tahap production, memudahkan untuk answering di problem gitu, connectivity. Misalnya ada problem connectivity, kalau datanya masih berantakan, sulit diakses, ya harus mengulang lagi jadinya prosesnya menjadi sangat panjang gitu ya. Jadi tentu tidak diharapkan pada phase ini part dari jawaban poin nomor 1 integrated life cycle phases ini, maka tentu tidak harapkan kalau semuanya kembali ke nol gitu karena tidak ada data integration, database, manajemen, digitalization gitu dan seterusnya yang menjamin proses berikutnya berjalan akan lebih mudah dibanding ini dan tidak harus mengulang dari start from the scratch, start dari zero gitu ya. Itu kemudian yang terutama bagi seorang geologis gitu ya, karena kelas ini apapun kerma geologi, saya tahu ada yang punya background reservoir engineer kemarin sudah cerita, ada yang punya background geophysics gitu ya. Tapi dalam kelas ini terutama fokusnya adalah static reservoir characterization karena development geologist kita assume Anda semua akan menjadi development geologist gitu dalam kelas ini, selama kelas ini ya. Di kelas lain mungkin exploration geologist juga boleh untuk kelas untuk program ini gitu. Tapi dalam kelas ini mengasumsikan Anda semua akan dibawa menjadi seorang development geologist, maka job dari seorang development geologist pada tahap pengembangan adalah static reservoir characterization. Jadi tentu semua sudah umumnya mengerti bahwa reservoir properties itu ada dua macam, static properties yang diasumsikan tidak berubah sampai production gitu ya. Ada perubahan karena hazard, ada perubahan karena scaling, karena
dissolution karena impact yang lain gitu ya. Tapi secara umum boleh dikatakan ini dianggap tetap. Jadi thickness, porosity, permeability itu adalah static properties yang dianggap tetap. Water saturation juga static properties, tapi memang pengertian dianggap tetapnya adalah tetap sebagai part dari suatu dynamic condition. Setelah production pasti ada water rise, ada segala macam yang membuat dia menjadi berbeda. Pak, ini bertanya Pak. Boleh, Mas Agus? Iya, apa dalam static reservoir characterization ini bagaimana caranya kita apa namanya mengakses uncertainty ya Pak? Ya, atau nge-keep uncertainty dari interpretasinya kita gitu. Wah, ini harusnya dijawab nanti yang berpresentasi gitu ya. Oke, tapi apa sih hakikat dari uncertainty itu? Uncertainty itu adalah muncul ketika kita melakukan suatu probabilistic approach. Jadi kita punya more than one condition gitu ya. Kalau dalam static reservoir modeling kita punya multi realization sehingga bisa menguji suatu uncertainty gitu. Kalau terlihat bahwa hasilnya ternyata punya eh, disparitas gitu, punya suatu kondisi yang menjadi sangat berbeda produknya. Misalnya diuji dengan cadangan, jumlah cadangan yang berbeda gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ada satu properties yang berubah, kemudian mempengaruhi jumlah cadangan gitu. Nah, jadi zaman dulu barangkali kita tidak punya uncertainties karena pendekatan secara probabilistik belum banyak dipakai. Misalnya dalam mapping subsurface itu deterministik, one single answer gitu. Jadi kita hanya ditanya Pak yakin atau tidak yakin gitu, tapi tidak bisa diukur uncertainty-nya gitu. Jadi once kita membuat approach terhadap suatu static properties dengan satu probabilistic approach, more than one realization, more than one answer, dengan skenario related properties ya, misalnya satu permeability dipengaruhi oleh porosity, gitu ya, dipengaruhi oleh berapa banyak sampel yang menunjukkan perilaku hubungan porosity permeability berbeda gitu. Maka kemudian kita punya lebih dari satu jawaban. Nah, di situ kita bicara tentang uncertainties gitu. Ya nanti kalau contohnya sudah sampai ke itu kita berdiskusi lah, Mas Agus. Oke Tapi Pak. esensi dari uncertainties adalah ketika kita memikirkan realisasi yang lain gitu. Kalau di level konsep juga juga bisa Pak. Di, Konsep di, di geologinya. level konsep ya semua dalam dunia geoscience adalah uncertain gitu ya, uncertain gitu. Tapi kita melimit, jadi desain metode dalam pengembangan lapangan itu untuk me- mempersempit gitu uncertainties kita gitu ya. Misalnya gini, eh, kita punya dalam fasies saja yang paling mudah dibayangkan misalnya, kita punya satu funnel shape reservoir gitu ya, reservoir yang coarsening upward succession gitu ya. Yang coarsening upward succession itu kan bisa macam-macam. Bisa distributed remote bar, bisa tidal bar, bisa itu gitu. Maka kita menyusun satu metode untuk mempersempit itu. Kita gunakan seismik misalnya. Oh ini tidak jelas suatu progradational clinoform pada endapan ini gitu. Jadi kelihatannya ini bukan satu delta yang rate of sedimentation-nya sangat tinggi, tapi lebih ke transition non-deltaic gitu. Sehingga kemudian dilihat core-nya, dilihat ya cutting biasanya tidak terlihat sangat highly biturbated sehingga kita persempit bahwa ini kemudian jangan pikirkan ini sebagai shoreline sand karena kelihatan ada double matrix, kelihatan ada herringbone, ada tidal bundle. Jadi ini pada zone yang lebih transition lah dan ada pengaruh tidal yang kuat. Jadi semua dipersempit menjadi suatu kemungkinan bahwa
ini adalah part dari suatu tidal estuarine system, gitu. Tidak bicara tentang tidal influence delta yang fluvial dominated gitu ya. Tidak bicara fluvial delta kan sebenarnya fluvial dominated. Tapi ada yang mengatakan tide dominated delta itu maksudnya tide influence delta gitu. Karena deltanya pasti fluvial dominated. Jadi tidak menyentuh ke sana kita persempit itu. Jadi eh, caranya adalah itu, metode dalam development ini hakikatnya kita mempersempit uncertainty itu. Jadi once kita punya uncertainty maka bisa saja ada metode extension method gitu, expanded method untuk menghilangkan kepastian itu. Carbonate kita berpikir untuk segala macam, tapi kok nilai porosity-nya sangat extraordinary gitu. Jadi kayaknya kita tidak hanya berpikir tentang satu fasies dalam karbonat, tapi kita harus pikirkan kemungkinan adanya calcification, diagenesa, dan segala macam. Nah, jadi kita bisa membelok, bisa mempersempit. Nah, itu hakikat dari development ini. Mempersempit area, kalau kata Profesor Kusuma Dinata itu, mempersempit area, saya menangkapnya bukan hanya area dalam arti luasan saja, meskipun beliau terutama sampaikan untuk konteks itu, tapi mempersempit area untuk possibility facies, possibility range of porosity, possibility permeability. Nah, itu hakikat development. Salah satu hakikat dari field development adalah mempersempit uncertainty gitu. Dengan data berarti ya Pak ya. Bisa dengan metode tambahan, dengan evaluate data secara lebih hati-hati gitu. Nah, Hmm. Datanya sama, cuman pandangannya berbeda gitu ya Pak. pandangannya berbeda, bisa saja begitu. Nanti kalau kalau sempat saya tunjukkan, kalau enggak di kesempatan berikutnya. Kenapa saya katakan sempat itu karena saya ada contoh bagus dari suatu tahapan dalam development ketika kami jalani dengan mengasumsikan facies control gitu pada karbonat ya. Tetapi kemudian ternyata diagenetik punya peranan yang signifikan gitu. Nah, itu kan eh, tidak ada metode lain yang ditambahkan. Melihat kembali saja catatan-catatan diagenesis yang tadinya dianggap sebagai pelengkap saja dari suatu ini, kemudian menjadi satu critical ini. Bahkan nanti di dalam fasies sebenarnya akan, kalau tidak muncul dalam presentasi, akan saya challenge dengan what is fasies sebenarnya secara definisi. Karena hampir semua orang menganggap kalau fasies apa? Konteksnya apa? Misalnya, fasies konteksnya apa? Depositional environment kan? Pasti semua menjawab begitu. Banyak buku menuliskan begitu kan? Primbon kita dalam fasies model itu pembagi fasies berdasar depositional environment kan? Iya nggak? Betul, Pak. Betul Pak Nugi. Iya. Padahal fasies is a body of rock dengan physical karakteristik by definition ya, yang bisa dibedakan gitu. Nah, tidak ada yang mengatakan environment sebenarnya. Artinya, kalaupun awalnya itu berarti environment, sekarang dengan pengetahuan kita tentang diagenesis yang bisa signifikan, maka sebenarnya dia bisa kita sebut sebagai satu diagenetical environment juga gitu. Apakah dia fedozone atau ini? Jadi bukan depositional environment, tapi satu kondisi yang bisa merubah reservoir quality dan reservoir geometri kan. Nah, jadi barangnya sama, tin sectionnya kita lihat, tapi sekarang kita fokus bahwa ternyata diagenesis memegang peranan dominan. Jadi harus ditarik batas-batas geometrinya yang dikontrol oleh diagenesis. Harus ditarik tipe-tipe porosity berdasar diagenesis event atau diagenesis cycle yang berbeda. Ya kan? Jadilah barang lama dilihat kembali tapi dengan konsep baru. Karena hakikat dari development adalah mempersempit uncertainty. Gitu. Ini ternyata dengan model environment yang ada, uncertainty-nya masih luas sekali karena ternyata bukan dia yang menjadi kontrol property. Ternyata diagenesis yang menjadi kontrol. Ternyata calcification
dan non-calcification yang menjadi critical point. Ya kan? Jadi itu saya senang ini ditanyakan. Jadi kita tahu bahwa development adalah kalau boleh dikatakan upaya untuk itu. Karena itu realize kadang pada satu degree ya kita note saja uncertainty di dalam satu statement gitu ya. Dalam suatu yang penting dengan realisasi static model yang multi realization 200 realisasi gitu dengan apa yang dianggap menjadi kontrol misalnya sebenarnya diagenesis tapi Fasies sementara approach-nya hanya Fasies kok dilihat reserve yang dihasilkan juga segitu-segitu aja gitu. Jadi ya mungkin ada diagenesis tapi approach kita tentang Fasies tidak menghasilkan uncertainty yang terlalu lebar gitu. Ya take it kan kadang kan gitu. Practical decision dalam industri kan menyebabkan kita yang penting secara angka gitu tidak menyimpang jauh gitu. Jadi forget it about diagenesis kamu sebagai catatan aja kalau nanti dalam production, dalam connectivity, dalam production ada problem terkait dengan itu gitu. Kalau enggak kan sepanjang ini. Tapi kalau kemudian reserve yang diperoleh dalam realisasi static model itu ternyata angka cadangannya mulai dari 5 MMBO misalnya gitu sampai ke 100 MMBO, histogramnya menunjukkan sangat lebar gitu ya. Ya barulah kita berpikir ini apa sebenarnya yang ngontrol. Apalagi kalau tornado diagramnya menunjukkan bahwa porosity-nya dari nilai yang sangat kecil sampai sangat besar masih sangat lebar dari realisasi yang ada itu sangat lebar. Ya berarti aspek dalam porosity itu masih belum certain gitu. Ya kalau bisa dievaluasi kembali kalau masih ada waktu ya. Nah kalau di kampus ini tidak ada waktu, tidak ada decision, tidak ada dolar gitu. Jadi semua hal dipikirkan, dijadikan exercise sehingga kita lebih cermat, lebih lincah nanti kalau harus mengambil keputusan sehingga bisa lebih cepat mengakomodir itu gitu. Karena kebetulan kalau di kampus kan nggak ada. Nanti tesis juga begitu ya, di tesis itu nggak ada dolar, nggak ada ini. Jadi keputusannya kalau kemudian menyebabkan, saya ingat tahun semester lalu ada yang tugas akhir karbonat di Sentral Sumatera gitu. Wah ini penting ada karbonat di Sentral Sumatera gitu. Tapi ini dry Pak. Nah, nggak apa-apa kalau di kampus itu mau dry mau nggak dry boleh diulas gitu. Kalau itu memang ada scientific question yang critical gitu. Ada karbonat ternyata di Sentral Sumatera gitu. Meskipun ternyata setelah dibaca-baca di reference itu sudah sejak siapa namanya? eh Siapa Pak Igun? Yubang. Yubang Maki itu ternyata juga sudah mengatakan ada karbonat ternyata. Cuman kita kan umumnya berpikir bahwa Sentral Sumatera nggak ada karbonat gitu. Jadi ya itu soal lain lah. Nanti aja kalau udah tesis. Ya, Yubang ya Mas. ya, Yubeng. Sedikit tambahan aja Mas. Monggo, Mas Ikun. Ya kan salah satu esensi sebenarnya di development itu challenge-nya adalah kata pengembangannya. Biasanya kan tahap eksplorasi itu stop dengan ketika kita mendapatkan, wah ya kita dapat discovery. Kalau untuk eksplorasionis ketika dapat discovery itu sebuah KPI yang bagus lah Mas gitu ya. Tapi challenge berikutnya setelah dapat discovery itu apakah ini bisa dikembangkan atau tidak. Nah itu kan ranahnya sudah development. Discovery saja tidak cukup gitu ya di terlebih lagi kalau kita lihat sekarang kan yang big fish sudah nggak ada gitu ya. Pemerintah ingin 1 juta barrel per day dan yang lain-lain ya. Development lah secara umum yang salah satu bagian yang challenge-nya adalah
gimana kita caranya mengembangkan Discovery ini Hmm. menjadi sebuah lapangan yang menjadi ekonomis gitu ya. Ya. Contoh hal case gitu ya, ketika dulu Discovery di Deepwater, ternyata tidak cukup kita mempunyai Discovery di Deepwater ketika kita tidak bisa mengembangkan daerah tersebut. Memang sejalan dengan teknologi, mungkin ketika dulu teknologi Deepwater itu mahal dan yang lain-lain. Tapi ketika kita melihat kembali, ketika semua teknologi sudah mensupport, saatnya development geologis ya tadi mengurangi resiko gitu ya. Sering katanya ada yang de-risking gitu ya, atau enggak misalnya uncertainty menurunkan. Tapi poin utama adalah salah satunya adalah gimana caranya kita mengembangkan sebuah discovery menjadi layak, menjadi on stream lah kalau untuk gas gitu, atau enggak first delivery oil gitu ya. Nah ya disitulah fungsinya development geologis untuk menjawab tantangan itu. Itu juga yang sering kita temukan gitu ya. Selain eksplorasionis ya mencari konsep lain dalam eksplorasi hidrokarbon. Itu aja mungkin Mas tambahan saya. Makasih Pak Igun. Ya, jadi eh, sebenarnya kita bisa apa namanya eh eh, mulai mensamerikan ya. Jadi tadi sampaikan Pak Igun dari pertanyaan Mas Agus, Mas Azim, terlihat bahwa hakikat dari development adalah apa namanya mempersempit uncertainty. Kemudian dari Pak Igun disampaikan bahwa KPI dari development geologis adalah menyatakan ini bisa dikembangkan atau tidak dalam konteks pasti reserve yang optimum gitu, reserve yang reliable gitu, kemudian keekonomian analisis atau risk analisis yang suportif gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu sehingga suatu lapangan kemudian bisa dikembangkan. Ya tentunya pengembangan yang dibayangkan tadinya bukan reserve-nya turun, tapi reserve yang lebih kecil dari resource gitu. Tapi bisa jadi kemudian setelah characterization itu kita lakukan dengan lebih hati-hati, dengan data yang bertambah, ya yang jelas berkembang adalah data. Meskipun tadi kita sepakat bisa saja dengan data lama meninjau kembali dengan konsep baru, tapi menambah data juga adalah salah satu hakikat dari pengembangan kan. Kalau pengetahuan kita, jadi konteksnya pengetahuannya lah. Apakah perlu dengan data baru atau mengkaji data lama. Jadi kalau saya masukkan ke graf di sini ya, reservoir characterization kan ini kita saya pernah tunjukkan ini di kuliah PPRS juga. Jadi reservoir characterization hakikatnya adalah menganalisis data yang tersedia. Tetapi bisa saja analisis ini come up dengan suatu scientific. Come up dengan scientific. Come up dengan suatu question gitu ya. Characterization question ya. Ya sebenarnya bisa kita katakan scientific question juga itu. Jadi sebenarnya scientific question juga, come up dengan scientific question sehingga ada keinginan untuk menambah data, menambah sumur, menambah core, menambah data logging gitu, menambah data seismik, seismik 3D. Jadi hakikat dari proses pengembangan adalah mengembangkan pengetahuan, mengembangkan pemahaman kita, mengembangkan pengetahuan kita tentang reservoir characters atau disebut reservoir characterization. Satu proses untuk mengkarakterisasi reservoir. Itu adalah hakikat dari pengembangan. Dengan itu kemudian ia akan mempersempit uncertainty, akan meningkatkan certainty maksudnya, kemudian reliable reserve gitu, dan kemudian menghitung keekonomian sehingga come up dengan satu pernyataan bisa atau tidak bisa dikembangkan gitu. Ya semua pasti berharap agar bisa dikembangkan karena itu ini dan diharapkan tidak ada fraud ya, tidak ada juga kebohongan gitu ya. Artinya investasi kan secara positif kita lihat sebagai satu upaya untuk
make the world go round gitu ya, bukan bukan sekedar omon-omon gitu. Oke, saya kira introduction-nya itu Anuki, mohon ya, maaf Anuki. Ya, ya Mas Hasim. menanggapi sedikit sama ada sedikit pertanyaan nih Pak. Yang Ya. pertama mungkin tanggapannya tadi benar Pak, yang Bapak sebutkan bahwa kadang pada saat eksplorasi sudah menemukan suatu cadangan dan ketika mulai masuk ke fase development itu kadang kalau saya lihat nih teman-teman yang ada di bekerja di misalnya di reservoir seperti itu mereka akan menambahkan data-data misalnya dalam hal seismik mereka akan melakukan inversi mungkin akan lebih valid dengan data tambahan data sumur eksplorasi yang baru saja dibor gitu kan Pak. Hmm. Artinya akan mengurangi uncertainty dan sebagainya gitu Pak. Nah, Ya. kalau untuk pertanyaannya mungkin ini Pak. Kalau di slide Bapak tadi di apa nama di tahapan industri oil and gas ini kan tadi ada eksplorasi, development sama production Pak. Nah, tapi kalau kita lihat ini Pak, ya, apa namanya batasnya kan cukup tegas tadi itu Pak. Tapi kalau kita lihat di step-step, mungkin di sesudah slide ini Pak, atau di pembagian. Nah, yang ini Pak, di sini kan ada juga Bapak sebutkan production optimization and monitoring. Nah, Hmm. yang ini nih maksudnya gimana Pak? Apakah ini sudah masuk ke dalam fase produksi atau bagaimana Pak? Enggak, saya kira yang dimaksud di sini pasti desain lah. Oh, desain Pak Wah, ya? desain lah. Jadi kan yang dilakukan adalah characterization sebenarnya. Yang dilakukan characterization, tapi dynamic characterization kan ada reservoir simulation, ada apa istilahnya Pak Igun? Jadi planning lah terhadap production dan optimization dan ya monitoringnya mungkin belum. Jadi monitoringnya mungkin belum. Saya miss mengkutip ini. Saya kutip dari buku siapa ya ini? Jadi most apa harusnya saya tuliskan di kanan. Jadi monitoring mungkin belum, monitoring mungkin di itu. Tapi sebenarnya kalau kembali tadi pada pertanyaan ya, saya malah menuju gambar ini karena ini sebenarnya bukan tahap yang tegas juga gitu ya. Atau artinya paling tidak satu, bukan selalu kemudian satu company berpindah pada ini ya. Kalau kita lihat dari konsep geologinya, exploration itu setelah pengembangan bisa saja menghasilkan upside potensial, bisa saja menghasilkan eh, finding yang ternyata different play gitu ya. Nah, sehingga tahapan ini bisa berulang karena itu di SKK Migas ada POD, ada POFD gitu, ada apa namanya Pak Igun yang lebih inilah apa lebih menguasai lah istilah-istilah itu, tapi terutama adalah kita bisa finding sesuatu yang baru gitu dan kemudian di-add di dalam konsep pengembangan kita karena kemudian gini, di eksplorasi atau di upside potensial misalnya sepenuhnya bukan sepenuhnya besar sekali kondisi geologi yang menjadi driven gitu, yang menjadi menjadi pemicu lah gitu ya. Tetapi dalam tahap pengembangan kita mulai harus mempertimbangkan banyak hal. Artinya begini, bisa saja suatu finding secara geologi tidak signifikan, tapi kalau bisa di-attach di dalam konsep pengembangan yang ada gitu, jadi bisa diproduksi bersama dalam desainnya, desain produksinya gitu, bisa dalam multiple target gitu. Maka kemudian sesuatu yang tidak terlalu signifikan secara geologi itu, atau sekarang bahkan low quality reservoir gitu ya, yang sebenarnya mungkin pada awalnya dengan analisis keekonomian yang ada, dengan teknologi yang ada, bukan merupakan satu target dalam pengembangan, tapi kalau sekarang dengan makin murahnya atau disepakati bahwa setelah horizontal drilling itu dilakukan dalam dalam number realisasi yang banyak, maka kemudian akan menjadi makin ekonomis gitu dan seterusnya ya. Statistik mengatakan begitu gitu. Jadi boleh saja kemudian
menjadi result dari satu pengembangan. Jadi bukan sekedar mempersempit uncertainty, tapi menambah produksi dengan satu effort yang secara keekonomian bisa terpenuhi gitu ya. Jadi at the end risk-nya makin kecil, risk-nya cukup bisa dihandle, keekonomiannya bertambah cukup signifikan. Jadi ya akhirnya dipilih. Jadi konsep dalam pengembangan ini adalah integrated, tidak hanya kemudian untuk alasan geologi saja gitu. Jadi pasti batasnya kemudian tidak rigid, dan kemudian monitoring ini apa artinya dalam konteks ini barangkali adalah karena tahap ini bisa saja dalam produksi kemudian ada sesuatu yang memerlukan reservoir characterization tambahan. Jadi sebenarnya ini tidak batas yang rigid. Jadi ketika dilakukan production bisa saja ada soal connectivity, soal compartmentalization yang memerlukan fault shield analysis, memerlukan tinjauan ulang kepada satu stratigraphic compartmentalization, stratigraphic play ditinjau lagi seperti pengembangan kemudian dan seterusnya. Jadi kalaupun ini monitoring sebenarnya kurang tepat, tapi barangkali ini menunjukkan bahwa ada tahap di berikutnya yang bisa saja kemudian mendorong suatu refining dalam development. Tapi saya cenderung yang pertama, mungkin ini yang dimaksud desain saja gitu ya. Ya. Berarti sebenarnya ada ini Pak ya, kalau saya perhatikan itu Pak, eh, apa namanya, di misalnya di oil and gas gitu Pak, saya perhatikan memang kadang-kadang selalu ada overlap gitu Pak, eksplorasi, development, dan production. Contohnya aja misalnya di eksplorasi dan development Pak ya, ini berdasarkan yang saya lihat gitu Pak ya. Ya. Terutama misalnya di deep water. Kalau dulu mungkin sumur eksplorasi ya sudah cuman vertical well untuk mencoba mengetes keberadaan hidrokarbon pada suatu reservoir seperti itu misalnya. Tapi kalau sekarang itu kalau saya perhatikan karena sumurnya mahal, akhirnya pada saat eksplorasi pun kita sudah memikirkan konsep developmentnya gitu Pak. Nanti akan berapa sumur, apakah sumur ini re-entry, apakah atau akan jadi keeper well gitu maksudnya, atau dia nanti apa namanya, dan sudah dilakukan pengeboran direksional juga kadang-kadang gitu Pak. Jadi sebenarnya sudah ada overlap juga gitu Pak di fase eksplorasi dan development gitu Pak. Iya, saya cenderung setuju. Pak Ikun kalau ada pendapat lain, saya Iya cenderung, Mas. saya cenderung setuju karena memang ya begitu. Satu, sebagai geologis, tentunya kita tidak berharap diputus kontrak gitu. Kedua, memang data itu data, dia bisa menjadi idea bagi exploration, bisa. Jadi pada tahap ini, dan ditambah juga pernah kan ada salah seorang direktur PHE mengatakan kalau bisa semua sumur eksplorasi itu jadi sumur produksi gitu. Ya karena itu akan menyangkut optimization, akan menyangkut keekonomian, tapi juga menjadi upaya yang supaya tidak tidak sia-sia. Jadi pengetahuan terhadap prediction development dan production itu disikapi sejak drilling exploration karena tidak menyalahi juga dan can be handled juga gitu dalam eksplorasi, nggak apa-apa sekaligus memikirkan sumurnya, bisa itu logik saya loh ya, tapi by experience-nya mungkin Pak Ikun bisa share. Saya juga nggak banyak experience sih Mas. Tapi kalau dilihat memang kan secara kadang kita juga sedikit sebagai development geologis gitu ataupun sebagai geologis, memang satu hal yang sering kita lupakan adalah mengenai skema yang ada uh, di sebuah negara lah ya. Di kita kan ada namanya PSC sama PSC cost recovery dengan gross split gitu ya. Itu ternyata di development itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Karena konsep itu di awal akan mendefine skenario perusahaan itu seperti apa. Tapi poinnya adalah ketika kita memonitoring itu, contoh lah gitu ya, secara kasuistik gitu ya. Dulu ketika kita tidak melihat fracture itu sebagai sebuah
sebuah reservoir atau sebuah target utama gitu ya, selalu dijadikan secondary gitu. Nah, dalam hal monitoring atau dalam hal ini itu juga menjadi sebuah masukan untuk pengembangan memonitor lah secara umum kalau kata saya bahasanya gimana perkembangannya sebuah daerah ini. Kalau dulunya dia masih secondary, kemudian kalau ini kita akan jadikan sebuah primary, biasanya akan menunggu analognya apa dan yang lain. Tapi secara umum kan sebuah awal itu harus ada yang mendrive gitu. Mungkin kalau sekarang kebanyakan kan MNK sebagai secondary. Jadi harapannya adalah ketika mendevelop sebuah daerah tertentu juga ada ada sebuah bagian monitoring di development. Kalau kita nanti akan mengembangkan MNK ataupun misalnya fracture reservoir tapi bukan di basement gitu ya, di tight sand secara umum sudah disisipkan gitu ya di awal eksplorasi ataupun di awal development seperti itu. Pada akhirnya konsep itu atau yang kita lihat juga nanti akan bukan terkendala ya, sebuah challenge sendiri apakah karena akan sedikit berbeda gitu approach-nya kalau kita di cost recovery dengan di gross split. Kalau gross split secara umum ya seminimal mungkin gitu ya. Work program saja, budgetnya nggak ditentukan. Tapi ketika kita punya AFA, pasti akan ada justifikasi kenapa kita harus menambah program ini ketika saya mengebor. Nah, itu kan perlu didukung oleh data support justifikasi. Nah, tidak harus semuanya support itu adalah dari bagian eksplorasi gitu. Bisa saja adalah case-case tertentu yang ditemukan atau finding dari bagian development geologis. Misalnya, ketika kita mengembangkan ini ada beberapa upside yang memang kita nggak perfo atau kita nggak produksikan, tapi ini akan jadi catatan menambah cadangan atau menambah resource. Akhirnya nanti mau jadi POD tambahan atau revisi POD ataupun POD baru, itu another whole story gitu ya. Itu kan udah ranahnya kebijakannya, insentif dan yang lain-lain. Tetapi dari konsep geologi diharapkan dalam monitoring itu adalah menambah justifikasi ketika kita mengembangkan nantinya gitu ya. Seperti halnya mungkin kalau kita mendevelop MNK sebenarnya nggak asing gitu ya. Kalau di daerah Rokan itu dulu sudah dikembangkan malahan ketika mengebor daerah Sumur Mangga, sumur yang lain-lain bahwa kita punya pematang juga sebagai konsep. Ya, lahirnya dari mana? Awal pasti dari eksplorasi, secara pengembangan juga kita lihat masih doable atau tidak gitu ya. Pada akhirnya sekarang dikejar, setidaknya sudah ada support data bahwa ini cukup cukup menarik lah gitu untuk kita kelola lah di development. Mungkin kata-kata monitoring itu tidak diartikan memonitor yang sudah ada, tetapi mungkin memonitor yang kemungkinan chance apa lagi sih yang kita bisa lakukan di sini dari data tambahan tentu saja ketika program development itu mungkin Mas sedikit ya pengalaman MNK saya sedikit. kira contoh yang bagus betul Pak Igun. Jadi kalau tadi bahasanya Mas Asim, masih Mas Asim ya? Iya, Pak. Dan Mas Asim seperti tumpang tindih, batasnya tidak jelas, tapi sebenarnya ya main main kompartemen, main kamarnya sebenarnya ada, tapi disadari bahwa ada hal-hal yang dalam konteks pengembangan mungkin tidak menjadi primary gitu, tetapi kemudian disepakati bahwa collecting data itu akan menjadi peluang untuk apa secondary gitu ya. Secondary bukan artinya enhanced recovery ya, bukan artinya sekrek ya, bukan, tapi secondary dalam hal upside potential, dalam hal another play atau dan seterusnya. Karena sejak awal kalau sebagai geologis kita tahu bahwa dalam exploration bisa saja kita punya berbagai play sekaligus gitu ya. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan berikutnya itu pasti juga kalau boleh tetap mempertimbangkan catatan-catatan kemungkinan lain. Jadi tidak berhenti objektif atau result dari exploration itu
tidak berhenti dan bisa jadi kemudian mereka dituntut untuk mereview kembali ketika potensinya kemudian dirasa cukup signifikan gitu ya. Terima Ya, kasih Pak Nuki, ya, Kalau Pak Igun. Ya. Mas Aryo, Marom, bahan ini nanti waktunya habis, yang presentasi nggak jadi nanti. Husni Pak, Ya, Mas Husni. iya izin mungkin komentar sedikit aja menambahkan. Jadi memang Monggo. ya kalau dari apa yang sudah didiskusikan, memang saya lebih ya mungkin eko pernyataannya Mas Azim tadi, memang mungkin batasnya itu tidak tegas, dan Pak Ya, Nuki tadi juga bilang antara explorations dan development itu ada satu hal yang mungkin belum secara diskrit disebutkan mengenai appraisal, tapi tadi ya, Pak Nuki udah menjelaskan juga appraisal ini kan bisa penambahan data atau reevaluasi data yang sudah ada. Jadi eh, penghubung antara eksplorasi dan development itu ada tahapan appraisal itu. ya, Di situ eh, terkadang mungkin dengan apa dengan progres sampai sekarang gitu ya, maksudnya tuntutan untuk mempunyai life cycle yang lebih cepat menuju development itu, sehingga terkadang appraisal itu masuk di dalam program pengembangan lapangan juga sekaligus gitu, mungkin ya. yang bisa saya mungkin komen sedikit Pak. Terima kasih. Ya, kan konon sekarang satu sumur aja boleh menyusun pengembangan. Jadi, ya, saya Betul kira Pak. kemudian tidak bisa menjadi batas yang tegas sih. Saya juga setuju pada semua. Ini juga kelihatannya Profesor Tutu Karyaji juga membuatnya garisnya putus-putus. Barangkali explanation detailnya di dalam bukunya seperti itu. Saya juga belum tuntas membaca semua bukunya, semua bagian dalam bukunya. Ya, Mas Aryo dulu atau Marom dulu? Aryo dulu aja lah. Iya, boleh Pak. Marom udah. Mungkin kalau dari saya Pak tadi ya tertrigger juga dari pertanyaannya Mas Azim juga gitu ya. Monitoring itu seperti apa? Ya eh, kalau dari sisi saya sendiri melihatnya benar monitoring ini mungkin salah satu part pada saat kita melakukan perencanaan pengembangan gitu ya. Lebih kepada mungkin kalau istilah yang biasa kita dengar itu surveillance plan gitu ya. Apa jadi misalkan dari awal kita merencanakan pengembangan apakah di sumur itu nanti mau kita pasang untuk memonitor pressure gitu misalkan untuk pressure downhole gauge gitu ya jadi kita tahu decline pressure-nya seperti apa pada sumur tersebut atau bagian tertentu dari lapangan tertentu gitu sehingga kita bisa tahu juga apa namanya kurang lebih nanti recoverable kita seperti apa gitu lalu juga misalkan kita install apa sensor akustik untuk memonitor sanding gitu. Nah, itu mungkin sudah kita rencanakan dari pada saat perencanaan pengembangan supaya nantinya memang bisa benar-benar termonitor gitu seluruh hal pada saat kita nanti memproduksi gitu. Eh, Bisa nanti pada saat kita apa namanya produksi ada intervensi-intervensi ya cuma memang eh, apa eh, capitalnya itu mungkin memang kita taruhnya pada saat kita merencanakan project tersebut gitu. Nah, mungkin juga perencanaan misalkan mengambil data PLT gitu ya, production logging gitu. Nah, itu kan nantinya akan berpengaruh kepada profil produksi kita gitu. Nanti selama beberapa tahun ke depan kita akan mematikan sumur itu berapa lama untuk kita ngambil PLT gitu. Jadi eh, ada kemungkinan monitoring itu memang sudah kita rencanakan dari pada saat perencanaan pengembangan itu. Mungkin gitu Pak Nuki, Pak Igun dan juga Mas Azim ya. Terima kasih. Iya, setuju sekali Mas Aryo. Silahkan disamerikan ya. Memang kita kita mengerucut pada satu ini yang sama saya kira. Ya, Mas Marom. Ya Pak, izin Pak, ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama di slide ini Pak. Pak, kalau tadi kan kami dengar dari Pak Nuki, Pak Igun, Mas Azim, Mas Aryo, Mas Husni, Endian itu kan soal ekonomi ya Pak ya. Ya, Mau ya, berapa sumur yang dibor, mau
memungkinkan ya Pak kalau nanti di kuliah ini sedikit aja Pak kita diterangkan tentang ekonomian Pak, mungkin capex apa aja, harga gas dan harga minyak turun berbeda Oke. sistemnya. Tapi kalau kamu yang menyampaikan tuh kok takut salah gitu ya Pak. Ya nanti mungkin kita undang Mas Dono aja, mungkin Pak Ikun ya. Iya Pak, Mas Dono Dulu lebih itu sebenarnya ketika Welltest saya undang uh, Mas Pak Dedi. Mas Dedi ya. Terus ketika keekonomian topiknya kita undang Mas Dono gitu. Tapi saya jadi Tapi sungkan karena pernah di satu angkatan kelupaan itunya. nanti bisa Kelupaan. didiskusikan dulu lah Mas. Ya, Itu ya. gampang. Karena Tapi sekarang biasanya favorit juga. paling umum itu kadang kalau di development geologis tuh sering jokes juga ya sama Mas Dedi, Pak Panuki. Static modeling itu adalah paling dinamis dan paling statik itu dynamic modeling gitu. Nah, poinnya salah satunya mengait ke monitoring juga gitu ya, ke surveillance dan yang lain-lain itu yang sudah disampaikan sama teman-teman. Karena di statik itu walaupun namanya statik tapi perkembangan konsep itu selalu dynamic gitu ya. Karena ada beberapa banyak poin-poin yang kadang kita sulit untuk memutuskan, tapi pada akhirnya kita koridornya adalah memutuskan sebuah konsep atau memutuskan sebuah idea itu satu pasti terkait dengan data. Tapi ketika ada sebuah diskusi itu akan menjadi sebuah catatan follow up tindak lanjut ketika nanti pengembangan gitu. Karena misalnya statik ini menjelaskan apakah dia koneksi atau tidak dan lain-lain tidak. Ketika datanya memang cukup untuk melihat misalnya dari teman-teman PI gitu ya bahwa dia nggak ada koneksi pressure, nggak ada segala macam, itu akan sangat senang kita gitu ya mendengarnya. Tapi ketika pengembangan itu datanya limited, hanya satu sumur, tetapi diperlukan untuk pengembangan, jadinya idea itu berkembang gitu ya. Dan ketika statik, jadilah dynamic gitu ya, perkembangan model statik itu. Sedangkan kalau dynamic kan datanya memang cukup clear ya. Engineering seperti ini, bilang seperti ini, jadi paling statik. Nah mungkin dalam satu hal ketika di monitoring atau di bagian itu ya untuk alur diskusi itu akan cukup sangat berkembang gitu. Nah, kalau terkait dengan pada ujungnya sih sebenarnya kita pun sendiri manut aja sama Mas Dono gitu ya Pak Panuki ya. Ketika dibilang ya sudah fix semua, ketika dikembangkan ya IRR sekian, NPV sekian gitu. Itu ekonomik. Nah, akhirnya manajemen sih melihat lebih ke summary-nya berapa ekonomis atau tidak. Tidak apapun yang sudah kita bahas gitu ya. Diputuskan dengan level manajemen gitu ya. Nah itu mungkin ranahnya bukan ranah kita gitu ya Mas Nuki. Tidak jadi dikembangkan atau pada akhirnya oke dititipkan, unitisasi dan yang lain-lain gitu ya. Itu mungkin kayaknya skopnya agak lebih besar, bukan di development geologis lah ya. Itu lebih ke pengambil keputusan lanjut atau tidak. Tapi setidaknya kita memberikan sejelas-jelasnya atau se-clear-clearnya kepada para pengambil keputusan tersebut dari sisi geologis dan engineering lah dalam hal ini kalau kita masukkan posisi dynamic gitu. Setidaknya ketika mereka mengambil keputusan itu tidak backfire lah. Itu aja sih Mas. Sip. Terima kasih. Kita break dulu ya. Siap Mas, monggo Mas. Ya, break sampai 11:04, tapi terus gimana ini? Kayaknya untuk presentasi berikutnya terlalu mepet waktunya. Dan mungkin lebih adil juga untuk semuanya kalau semua punya kesempatan untuk meninjau ulang presentasinya gitu ya. Karena beberapa diharapkan. Jadi atau kita akhiri lebih awal ya karena ini memang punya pendahuluan. Ya. Mungkin Kalau boleh nanti saya kita cari. saran Mas, Ya. sepertinya kita bisa karena biar efektif juga ya. Biar nanti kalau misalnya nanti memang kan hari ini cuma satu ya. Kalau kita mau lanjut
kalau tidak ya kita kan masih banyak waktu ya sebenarnya. Kalau Iya, kalau boleh sih ya nanti kita langsung mulai langsung ke misalnya di dua presentasi. kelompok presentasi gitu Iya, ya. 2 kelompok, Eh, betul. Kemudian kalau untuk yang hari ini kan memang pendahuluan, tapi setidaknya teman-teman sudah clear gitu ya apa yang akan kita Iya, hadapi. oke, Kemudian setelah itu baru lebih efektif gitu. Nanti ketika kita oke. buat kuis dan yang lain pun juga baik dan Ya, kalau saran saya sih, monggo. ya. Gimana ini Pak, pesertanya? izin Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Oh, ya. Oke, monggo. Ya, kalau Pak, memang disepakati begitu, kita akan berakhir setelah pertanyaan yang ini. Ya, tidak usah break gitu. boleh Pak. Ya, saya tahan dulu ini. Oke, Mas Warom. Pak, boleh kembali ke slide yang ini Pak, yang tema-tema presentasi Pak, Yang mana? yang tema-tema presentasi. Oh, oke. Ya, Pak, jadi tuh kemarin kan kita sudah membagi tuh Pak ke yang apa yang hadir di sini ya Pak ya. Hmm, Untuk 11 tema ini Pak. ya. Sayangnya Pak, untuk yang nomor 12 itu kebetulan Pak tidak ada peminatnya gitu Pak. Wah, Nah, itu bisa pundung Pak Ikun bisa pundung tuh. jadi kalau boleh Pak, kebetulan tim kami itu yang bagian subsurface mapping Pak. Ya, Kalau di merujuk ke buku acuan yang development geology itu Pak, itu ya. kan sangat sederhana ya Pak ya. Bagaimana kalau kami menawarkan Pak, 9 dan 12 itu digabung Pak gitu. Oh ya, monggo. Boleh Monggo ya Pak aja. izin ya Pak? Monggo Boleh aja aja. sih, saya sih nggak ada masalah, Mas. Selama kelompoknya masih terpenuhi ya, Mas. Takutnya nanti ada jumlah kelompoknya malah tidak mendapatkan bagian subjek gitu. Ya, saya Kalau itu kira oke sih, kemudian saya mau. pasti menyebabkan ada yang 2, ada yang 3 ya. Iya Pak, betul ada 2 yang ada yang 3 Pak. Ya, karena ini Jadi 27 ya. 2 ya. 27 semuanya. Jadi ada yang 2, ada yang 3 ya. Silakan aja asal jangan sendiri. Saya lihat di Iya Pak, list yang diberikan kemarin masih ada yang sendiri. sudah Pak, sudah Ya, ada saya yang 3 dorong Pak. lah supaya nggak dituduh alumni apa ITB ini antisosial gitu nanti. Karena Ya, intinya kan kelompok ya. Intinya Kelompok tuh kalau kelompok. sendiri bukan kelompok ya, kalau sendiri Ya, jadinya oknum, Pak. ya. Ya saya sih nggak keberatan, Pak. Mangga, monggo. Oke. Justru itu lebih ya, saya sih secara pribadi menyerahkan, karena kalau misalnya memang selama nanti ada keterkaitan bahwa subsurface mapping itu terkait dengan structural kompleks gitu ya, atau Ya, fragment ya, reserve features, itu akan jauh lebih bagus dan ya, pengkayaan. Karena poinnya secara umum ya, apapun yang kita lakukan, mau structural kompleks, stratigrafi gitu ya, statik pun juga ujung-ujungnya selalu start adalah subsurface mappingnya, approach-nya seperti apa gitu. ya. Iya, sebenarnya bahkan subsurface mapping mungkin di take out aja karena itu terlalu general ya. Jadi nanti pasti structural complex pasti subsurface mapping atau 3D model sebagai itu ya. Bahkan 9 dan 10 itu mungkin bisa saja di take out menjadi tidak topik tertentu, apalagi static reservoir model ada kuliahnya sendiri. Saya sih gimana kalau sekalian begitu. Jadi kita topiknya hanya ada 9 gitu. Dan untuk 27 jadi pas 33. Sedangkan static reservoir model ya kita masukkan ke kuliah PPRS saja, subsurface mapping ya tentunya semua stratigraphic complex reservoir, stratigraphic and diagenetic complex, structural complex tetap menggunakan subsurface mapping sebagai itu, nggak usah lagi secara metode kita kaji. Gimana kalau begitu? Jadi 9 dan 10 di take out, belum ada yang bekerja supaya tidak redundant juga nomor 10 nanti presentasinya gabungan dari presentasi kuliah PPRS. baik Pak, berarti 9 dan 10 di Di take out take ya out Pak. aja Oke. dia included di dalam semua topik gitu. Nah, tapi geological cross section ini
memang kuat dalam konseptual, tetapi kita harus bahas ini karena secara esensial antara time dengan depth, antara apa satu structural style gitulah. Kira-kira maksudnya adalah kayak gitu. Bagaimana kemudian tidak secara metode tidak kaku gitu. Artinya kita harus memahami ini dan supaya kita bisa memanfaatkan Pak Igun dengan sangat optimum gitulah. Ya, saya kira gitu saja. 9 dan 10 di take out saja, involve di dalam semua ini sehingga kita malah pas punya 9, pesertanya 27. Gimana kalau begitu, Mas Ikra? Ya, izin Pak Nuki, nanti akan saya apa coba list ulang gitu karena memang topik 10 udah ada 3 orang yang berminat itu Pak Nuki. Jadi Oke. eh, nanti saya coba cek kembali atau mungkin eh, bagaimana pembagiannya gitu ya. Ya, ya, ya Eh, terserah saja lah, terserah kalau mm, memang sudah ada yang membuat effort, sudah ready, ya enggak apa-apa. Silahkan, saya hanya mensikapi setelah kita berdiskusi soal subsurface mapping sebagai part integral dari nomor 12 gitu ya. Ya oke lah, ya, monggo silahkan aja karena ada saja selalu hal yang bisa kita angkat sih sebagai milestone untuk diskusi dan mengembangkan pengetahuan tentang geologi pengembangan lapangan migas. Jadi saya nggak pernah khawatir sih sebenarnya bahwa tentang kontennya oh dia baik. akan kontribut terhadap itu. Kalau 10 sudah ada yang ready juga dipisahkan juga nggak apa-apa. Atau mungkin izin Pak Nuki 9 dan 10 aja yang gabung gitu. Cuman ya nanti bisa lihat lagi deh. Ya, 9 dan any- 10 anyway lah, ya, ya. saya Mm-mm. setuju pasti. Yang penting adalah kita berdiskusi dan mengembangkan pengetahuan ya dengan bekal dan referensi yang jelas gitu. Ya, Baik. Mas Marom eh, kan hanya karena belum take down aja kan itu masih ngacung. Udah ya? Iya, betul Pak. Sudah Pak. Terima kasih Oh, Pak. oke. Oke, kalau sama gitu kita sepakat ya, kita akhiri saja kuliah pendahuluan ini dan karena seharusnya 2 sesi, maka mungkin setengah sesi atau 1 sesi berikutnya kita jadikan catatan untuk kita cari waktu tambahannya nanti di belakang kayaknya masih banyak juga waktu bila diperlukan ya. Nanti kalau ternyata sudah cukup untuk berpresentasi waktu yang tersedia, ya saya kira kita tetap sesuai jadwal. Baik, kalau eh, gitu ya izin bertanya ada Pak lagi? Nuki. Ya, Mas Ikra. Ini mungkin untuk mekanisme selain dari presentasi aja sih, Pak Nuki izin bertanya terkait kuisnya itu. Mm-mm. Berarti nanti kuisnya itu akan eh, apa ya berkaitan dengan presentasi yang kita I- maksudnya dalam apa materi presentasinya itu yang akan Ya, dikuiskan ya Pak Nuki ya. makanya saya minta sebenarnya kalau mau bersikap adil dan supaya diskusinya juga berkualitas, materinya kalau bisa dibagikan dulu sebelumnya. Jadi saya juga mempersiapkan kuisnya. Sudah ada ancer-ancer lah, meskipun nanti dari diskusi yang berkembang bisa saja kuis saya rubah, gitu kan, cepat saja kan merubah pertanyaan, tapi pasti relevan dengan presentasinya. Ya, Oke, baik. hanya kalau saya tidak punya bahannya, jadi saya ikuti, terus saya buat sesaat-saat itu gitu. Tapi kalau sudah ada bahannya kan, saya bisa pilih pertanyaan atau buat pertanyaan yang menggali poin-poin dari situlah gitu. Dan itu juga yang dipelajari oleh yang lain dan dipersiapkan. Barangkali ada yang membaca pustaka lain untuk mensupport pengetahuannya gitu. Gitulah kira-kira. Jadi kalau bisa diatur secara tertib sebelum beberapa hari sebelum presentasi sudah ada material yang disirkulasikan gitu. Paling tidak nanti supaya nggak kebanyakan grup saya lewat Mas Igra aja kirimkan ke saya materinya dan rekan-rekannya mengirimkan ke Mas Igra gitu kan. Karena pasti sudah ada WhatsApp grup dari mahasiswa. Atau kami diikutkan di WhatsApp grupnya GPLM juga nggak apa-apa karena pesertanya berbeda kan dengan kuliah yang lain. Gimana caranya lah supaya
ada materi yang pre-read material gitu supaya menyangkut kuisnya juga lebih relevan dengan apa yang dipresentasikan. Baik Pak Nuki, Ya, akan dikomunikasikan juga untuk pengiriman materinya. Makasih Pak. ya, sama-sama. Teknisnya adalah Google Form biasa. Nanti akan kami bagikan link, dijawab di situ, send gitu dalam waktu terbatas. 10 menit saja kuis itu, 10 menit, maksimum 15 menit. Nanti kalau perlu 5 menit gitu, 2-3 pertanyaan, 2-3, 4, 5 maksimum pertanyaan. Dijawab terus di send back ke Google Form gitu. Nah tentunya nggak perlu lagi lah saya ingatkan bahwa apa kecurangan akademik akan dipinalti dengan nilai E, kalau nggak boleh E ya T yang ditunda atau bagaimana nantilah. Tapi saya kira tidak perlu lagi lah untuk magister masa masih kayak gitu. Jadi spontan aja jawab apa adanya, jangan khawatir karena kuisnya tidak hanya sekali dan apa namanya konteksnya adalah agar kita meningkat pengetahuannya, mastering our knowledge gitu ya. Oke, clear ya. Baik, terima kasih kalau begitu. Selamat siang, sampai di waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Igun. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Pak. Igun. Teman semua. Warahmatullahi wabarakatuh.